Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Wahyu. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan kisah dari Henry Setiawan saat pendakian ke Gunung Sindoro pada malam 1 Suro. Bagaimana kisahnya? Silakan simak ceritanya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian juga mampir ke channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Mengingat kembali setiap detail kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu bukanlah hal yang mudah. Apalagi menuangkannya ke dalam sebuah cerita, benar-benar menguras energi. Semoga apa yang saya ingat bisa saya sajikan sebaik mungkin. Pada bulan Februari tahun 2000, entah tanggal berapa, tapi yang pasti ini adalah masa akhir tahun Hijriah dan akan memasuki awal tahun yaitu bulan Muharram atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa, di mana dipercaya sebagai bulan sakral yang akan banyak aktivitas alam gaib pada bulan ini. Aku dan beberapa teman organisasi pecinta alam yang belum lama kami bentuk merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro pada malam 1 Suro. Bukan tanpa alasan, karena tanggal 1 Suro juga merupakan hari libur nasional. Maka kami memanfaatkan hari libur ini untuk pendakian gunung. Bukan alasan-alasan lain apalagi yang berkaitan dengan hal gaib. Kami bukan kelompok yang menekuni dunia mistis dan sejenisnya. Gunung Sindoro kami pilih karena kami memiliki kenalan yang berasal dari kaki Gunung Sindoro. Sebut saja namanya Sandi. Bukan dari desa di mana jalur pendakian resmi berada, tetapi dari desa temanku tersebut juga ada jalur menuju ke puncak. Jadi kami menyambut baik tawaran dia dengan alasan jalur yang akan kami lewati nanti bakal sepi, tanpa hiruk-pikuk pendaki lain, dan pastinya akan ada tim yang mengawal pendakian kami hingga ke puncak. Jadi kami tidak perlu khawatir terjadi hal buruk, terutama tersesat. Beberapa hari menjelang keberangkatan, ada sedikit insiden dengan kelompok lain yang juga tergabung dalam satu forum pecinta alam di kotaku. Mereka berniat menggagalkan pendakian kami dan ingin mengalihkan ke kegiatan lainnya dengan dalih kami adalah anggota forum dan harus mengikuti kegiatan forum. Tapi dengan tegas kami menolaknya. Kalaupun kelompok kami dikeluarkan dari keanggotaan pun tak masalah, itu ujarku. Dan lucunya, tanpa konfirmasi sebelumnya, ternyata mereka malah ikut dalam pendakian kami dengan langsung menyusul ke lokasi. Inilah awal mula kekacauan yang nantinya terjadi karena minim koordinasi. Singkat cerita, kami pun berangkat menuju ke rumah temanku di salah satu desa di kaki Gunung Sindoro. Sore menjelang petang, kami semua sudah sampai di lokasi. Selanjutnya, kami menjemput rumah temanku tersebut dengan base camp. Usai beramah tamah dengan anggota keluarga lainnya, kami beristirahat sejenak. Karena pendakian akan langsung kami mulai malam itu juga. Pada jam 9 malam, kami sudah bersiap untuk mulai mendaki Gunung Sindoro. Tentunya beserta personil tambahan yang menyusul kami tadi. Tapak demi tapak kali ayun merayapi punggung Sindoro dengan pelan namun pasti. Usai meninggalkan pemukiman penduduk, kami mulai memasuki area perkebunan warga yang biasanya ditanami tembakau. Udara dingin kini terasa semakin menusuk, diiringi dengan butiran tipis rinai yang turun sejak sore tadi, namun tidak deras. Oleh karenanya, kami tetap bergerak untuk melanjutkan pendakian. Oh ya, semua percakapan aslinya menggunakan bahasa Jawa, tapi saya langsung menuliskan dengan bahasa Indonesia supaya tidak repot menerjemahkannya. Lanjut ke cerita. Nanti,
Kalau dengar suara gamelan, biarkan saja. Sudah biasa, warga sini ada acara di malam satu suro, ucap Sandi padaku. Posisiku saat ini berada di depan bersama Sandi sebagai penunjuk arah. Bersama denganku juga ada Anton, sedangkan yang lainnya mengekor secara berurutan ke belakang. Aku tidak tahu pasti berapa total peserta dalam pendakian ini. Yang jelas lebih dari 30 orang yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Mendengar ucapan Sandi tadi, aku tidak begitu memikirkannya. Mungkin dia hanya mengingatkan supaya aku dan yang lainnya tidak kaget, apalagi takut, jika nantinya mendengar suara gamelan karena hal itu sudah biasa. Saat kami sampai di ujung area perkebunan dan hendak memasuki area hutan, tiba-tiba Sandi menghentikan langkah kami. Lalu dia memandang ke arah seberang lembah di samping kanan kami. Aku pun mengikuti melihat ke arah sana. Ternyata di atas punggungan seberang sana ada orang berdiri sambil merokok. Orang itu lantas berteriak kepada kami, "Jangan lewat situ, kalian salah jalan. Nanti kesulitan kalau mau kembali," ucap seseorang di seberang sana. "Terus lewat mana, Kang?" jawab Sandi. "Ambil kiri, turun sedikit lalu memutar. Nanti kalian ketemu jalan naik," ucapnya lagi. "Terima kasih, Kang," jawab Sandi lagi. Sebelum kami kembali bergerak, Sandi memanggil adiknya yang saat ini berada di barisan belakang. Sebut saja namanya Yono, untuk menggantikan memimpin di depan sebagai penunjuk jalan. Yono pun menerima tugas dari kakaknya dan segera mengajak kami semua melanjutkan pendakian. Sebelum mulai berjalan, aku sempatkan kembali melihat ke arah orang yang menunjuk jalan tadi. Ternyata orang itu sudah tidak ada di sana. Usai mengikuti petunjuk jalan dari seorang tadi, akhirnya kami bisa kembali ke jalur pendakian. Yono meyakinkan kami bahwa benar ini adalah jalur pendakian. Dan masih tetap di barisan depan, Yono, aku, dan Anton tetap mengayun langkah dengan pasti. Sesekali kami berhenti sejenak, menunggu barisan belakang yang terkadang tercecer karena beberapa peserta mengalami kelelahan dan meminta beristirahat, terutama peserta cewek. Ritme pendakian yang demikian membuat kami menjadi terlalu lama berada di jalur dan secara otomatis lebih menguras tenaga. Dalam situasi seperti ini, ego kami sebagai pemuda yang memiliki semangat berapi-api menjadi meningkat. Aku dan Anton mengusulkan untuk terus berjalan meninggalkan rombongan belakang supaya bisa segera sampai di puncak. Toh beberapa kelompok sudah memiliki pemimpin yang lebih senior yang bertanggung jawab terhadap kelompok mereka masing-masing. Yono menyetujui pendapatku setelah berkoordinasi singkat dengan Sandi. Kami pun memecah rombongan menjadi dua bagian. Bagian pertama yang memiliki stamina prima terus melanjutkan pendakian tanpa menunggu rombongan lainnya yang dipimpin oleh Yono. Sedangkan bagian kedua juga terus berjalan sesuai ritme mereka tanpa meminta ditunggu oleh bagian pertama. Tapi dengan syarat, di setiap bagian rombongan harus ada pendamping dari tim lokal dan Sandi memimpin di bagian rombongan kedua. Bersama kelompok yang memiliki kondisi fisik dan stamina prima, aku bisa dengan cepat melibas tanjakan demi tanjakan punggung Sindoro untuk segera menggapai puncaknya. Hingga suatu ketika, rombongan kami telah sampai di bagian hutan Gunung Sindoro yang masih cukup rimbun dengan dominasi pohon melanding. Gunung yang tidak terlalu besar namun lumayan cukup tinggi. Yono akhirnya menghentikan laju langkah kami dan menginstruksikan untuk break bersama. Mengingat kami sudah cukup lama berjalan dan beberapa orang juga sudah mulai terlihat kelelahan, meski mereka tidak mengakuinya karena gengsi. Break kali ini kami tidak membuat kopi, hanya menikmati air putih dan rokok saja, karena memang kami tidak berniat untuk berlama-lama di sini. Saat kami sedang asing mengobrol, tiba-tiba sayupku dengar suara gamelan khas pertunjukan wayang. Kami semua saling pandang dan terdiam. Artinya kami semua mendengarnya. "Tenang,
Itu desa sebelah memang ada pertunjukan wayang setiap malam satu suro, ucap Yono memecah kesunyian. Kami pun lega, artinya suara gamelan ini bukan berasal dari dunia gaib, setidaknya begitu pemikiranku. Dirasa sudah cukup istirahat, kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Saat kami hendak beranjak, salah satu temanku yang bernama Diki menemukan sesuatu tergeletak di tanah terinjak olehnya. Diki meraba bagian bawah sepatunya dan menemukan suatu benda. Setelah diambil dan diamati, ternyata benda itu semacam keris kecil, sebesar telapak tangan dengan bentuk mirip salah satu tokoh pewayangan. Tetapi kami tidak mengetahui bentuk tersebut tokoh siapa. Aku sempat ingin memegang benda tersebut, dan ketika berada di tanganku, aku merasakan ada semacam sentakan energi yang keluar dari benda itu. Bawa saja, tidak apa-apa. Jika memang itu rezekimu, benda itu akan terus ikut denganmu. Tapi jika bukan, ia akan hilang dengan sendirinya, ucap Yono kepada Diki. Tapi gunanya untuk apa ini, Mas? Tanya Diki. Aku juga tidak tahu. Kalau memang ada manfaatnya, biasanya nanti kamu akan tahu dengan sendirinya, jawab Yono. Mengikuti saran Yono, akhirnya Diki membawa benda tersebut dengan memasukkannya ke dalam ransel. Dan kami pun bergegas melanjutkan pendakian. Pendakian pun kami lanjutkan. Malam semakin pekat dan aura mistis gunung ini jadi semakin menebal. Entah karena efek dari benda yang ditemukan Diki, atau memang sudah kewajaran karena jalur ini memang jarang dilalui. Bahkan saat ini hanya kelompok kami yang mendaki melalui jalur ini. Ditambah lagi malam ini adalah malam satu suro, malam puncak pesta dunia gaib, menurut kepercayaan beberapa kalangan masyarakat. Semakin lama kami berjalan, rombongan depan yang tadinya berisi sekitar 15 orang kini semakin terpecah menjadi 3 bagian. Dikarenakan mulai terlihat perbedaan stamina dari masing-masing personil. Yono meyakinkan kami bahwa sudah tidak ada bercabangan jalur. Jadi meskipun ada yang tertinggal, kami tidak perlu khawatir akan tersesat. Yang terpenting jangan ada yang tertinggal sendirian. Minimal harus ada yang menemani satu orang. Seperti halnya diriku, kini yang berada di tengah bersama Anton. Dan 2 orang lagi teman kami. Sedangkan bagian depan bersama Yono sudah cukup jauh meninggalkan kami. Dan bagian belakang juga berjarak lumayan jauh. Lumayan juga ya trek jalur ini. Jarang ada bonus. Gak kayak jalur Kledung, ucapku di tengah percakapan kami saat istirahat sejenak. Jalur Kledung sih emang lebih enak, cuman lebih jauh kayaknya, jawab Anton. Jadi kita mau nunggu yang belakang apa mau lanjut aja? Ucap Wisnu, salah satu teman yang tergabung di timku. Kalau dirasa cukup istirahatnya, mendingan lanjut aja sih. Takutnya kelamaan kalau kita nunggu, ntar malah kita jadi ngantuk. Menurut kalian gimana? Ucapku. Mereka semua menganggukkan kepala tanda menyetujui pendapatku. Saat kami hendak beranjak, lagi-lagi kami kembali mendengar alunan musik gamelan. Kali ini suaranya terdengar lebih jelas, seolah berada tidak jauh dari tempat kami. Kami berempat saling pandang. Mungkin kami memikirkan hal yang sama, yaitu suara gamelan ini bukan berasal dari salah satu desa di kaki gunung ini. Karena kami sudah berjalan cukup jauh, jadi rasanya tidak mungkin suara gamelan dari desa bawah sana bisa sampai di sini. Apalagi sejelas ini. Jalan aja Yuton, jangan kelamaan di sini, dingin, ucapku setelah berbisik kepada Anton. Anton mengangguk lalu segera beranjak dan kami mengikuti di belakangnya. Tak sampai 15 menit kami berjalan, tiba-tiba Anton menghentikan langkahnya. Aku yang tidak menyadari dia berhenti pun sempat menabraknya. Begitu pula Wisnu dan Andre yang berada di belakangku. Kenapa Ton? Tanyaku. Ingat kejadian di Sumbing gak? Ucapnya berbalik bertanya padaku. Iya, kenapa? Yang di depan mirip salah satu yang ada di sana. Gede. Iya. Terus gimana? Gak tahu, tunggu pergi kali ya. Ya udah, doa aja. Kalian yang di belakang bantu doa ya, ucapku. Ada apa emangnya? Tanya Andre.
Biasa, ada yang nunjukin kalau di sini tempat dia, dan dia halangin jalan kita, jawabku. Kami berempat pun berdiam diri sejenak untuk berdoa menurut kemampuan dan kepercayaan masing-masing. Kami hanya meminta dilancarkan perjalanan kami dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dari alam maupun dari makhluk lain. Udah nggak ada, ucap Anton beberapa saat kemudian. Ya udah yuk, lanjut jalan, jawabku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Selepas dari sapaan salah satu penunggu Sindoro tadi, aku merasa kini kehadiran mereka semakin banyak. Tapi mereka hanya muncul di sisi jalur pendakian saja. Tidak ada satupun yang menghalangi seperti yang sebelumnya. Aku memang tidak bisa melihat dengan jelas bentuknya. Paling hanya berbentuk kabut tipis menggulung atau bayangan samar membentuk siluet tipis, seperti bentuk manusia atau hewan. Tapi aku sangat jelas bisa merasakan jika mereka memang hadir di sini. Gantian depan, Hen, ucap Anton sambil nyengir kepadaku. Lihat apaan lu, Ton? Jawabku sambil tertawa kecil. Aku tahu betul kalau saat ini Anton sedang melihat jelas penampakan mereka. Berbeda denganku, Anton memang terkadang bisa melihat dengan jelas penampakan makhluk gaib, bahkan dalam bentuk-bentuk yang menyeramkan. Banyak banget, ngeri, bisik Anton padaku. Ya udah, kamu belakangku, tapi masih sanggup kan? Ucapku. Gas, sahutnya sok berani. Kami sebetulnya bukan kaum pemberani yang mampu melawan munculnya makhluk gaib. Jujur saja, kami sama-sama penakut. Tapi karena kami saat ini dalam satu rombongan, maka rasa berani kami bisa muncul dengan sendirinya. Mungkin karena faktor gengsi atau bisa juga karena keyakinan kami bahwa kami bisa saling menguatkan ketika bersama-sama. Sambil terus mengayun langkah, kami terus mengobrol untuk memecah kesunyian, sekaligus untuk mengusir rasa takut karena kehadiran makhluk-makhluk penghuni Sindoro ini semakin lama menjadi semakin tidak terkendali saja. Awalnya kami berempat masih saling sahut dan tertawa ketika berbicara. Tapi lama-kelamaan tinggal 3 orang yang mengeluarkan suara. Salah satu dari kami tiba-tiba terdiam. Aku yang berada paling depan memang tidak pernah menoleh ke belakang ketika berjalan. Cukup mendengar suara dan langkah mereka. Aku sudah cukup yakin bahwa kelompok kami berempat masih utuh. Ketika aku menyadari tinggal 3 orang yang saling sahut, aku pun berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata Andre yang tadi posisinya berada paling belakang sudah tidak ada di tempatnya. Andre mana? Tanyaku. Seketika Anton dan Wisnu juga ikut menoleh ke belakang. Lah, tadi di belakangku. Kenapa tiba-tiba nggak ada? Jawab Wisnu. Andre, Andre. Kami bertiga berteriak memanggilnya, tetapi hanya kesunyian yang menjawab kami. Kayaknya kita harus turun nyari Andre. Bahaya kalau dia sendirian, ucapku. Ya udah yuk, masih kuat kan, Nu? Jawab Anton sekaligus menanyakan kondisi Wisnu. Masih, ayo cari Andre dulu, takut ada apa-apa, sahut Wisnu. Kami bertiga pun turun menyusuri jalur yang kami lewati tadi. Tapi hingga hampir sampai di lokasi saat kami istirahat sebelumnya, kami belum menemukan Andre. Aku pun berusaha tenang, lalu merekonstruksi ulang awal mula perjalanan dari saat kami terakhir kali istirahat tadi. Tadi kami kembali melanjutkan perjalanan saat mendengar suara gamelan. Lalu ada sedikit gangguan. Dan selama perjalanan itu, tim kami berempat masih lengkap. Tapi tak lama, Andre tiba-tiba hilang. Secara logika jika dia berhenti sendiri entah dengan alasan apapun, seharusnya jaraknya tidak jauh. Tapi saat kami turun, bahkan hampir sampai di lokasi istirahat, kami belum menemukannya. Gimana? Ucap Anton membuyarkan lamunanku. Cari ke bawah lagi, jawabku. Kami bertiga pun kembali turun menyusuri jalur semula. Dan ketika kami sampai di lokasi kami istirahat tadi, kami bertiga benar-benar dibuat kaget dengan apa yang kami temui di situ. Ternyata Andre berada di situ sedang duduk di sebuah batu besar sambil merokok. Melihat kedatangan kami, Andre sempat kaget. Lalu membuang sisa puntung rokoknya dan beranjak. Lah, ngapain kalian balik?
Kan udah aku suruh duluan tadi, ucap Andre. Hah? Ini bagaimana maksudnya? Aku benar-benar bingung atas situasi ini. Kulihat Anton dan Wisnu pun tak kalah bingung. Terlihat dari ekspresi wajah mereka. Bentar-bentar, aku benar-benar bingung ini. Coba kamu jelasin dulu, Andre. Dari mana saja kamu tadi? Maksudnya gimana sih? Kalian bertiga kok kayak orang bingung? Ini ada apaan sebenarnya? Ucap Andre tak kalah bingung. Oke, coba aku jelasin dulu ya. Sepertinya ada yang aneh ini. Jadi, tadi kan kita istirahat bareng di sini. Lalu, kita lanjut jalan bareng berempat. Terus di tengah perjalanan, kamu tiba-tiba hilang. Terus kita cari sampai di sini. Ternyata kamu balik lagi ke sini, Andre. Sambungnya. Apa maksudnya, Ton? Dari tadi aku duduk di sini, gak kemana-mana. Kita emang tadi istirahat bareng di sini. Terus kalian kan ngajak jalan lagi. Nah, karena rokokku belum habis, jadi kalian kusuruh duluan. Nanti aku nyusul. Lagian, kupikir tidak sampai 3 menit paling rokokku habis dan bisa nyusul kalian. Pas aku lagi siap-siap mau jalan, tahu-tahu kalian malah balik lagi ke sini dengan wajah bingung kalian. Jelas Andre. Aku tertegun mendengar penjelasan Andre. Dia bilang hanya 3 menit, sedangkan aku dan mungkin saja Anton dan Wisnu juga merasakan hal yang sama. Merasa kami tadi sudah berjalan setengah jam lebih. Dan satu lagi yang aneh, kami merasa Andre tadi juga ikut jalan. Jika penjelasan Andre benar bahwa dia tetap di sini, lantas siapa yang ikut jalan bersama kami tadi?